الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara, mungkin ini ada hubungan dengan apa yang ingin saya sampaikan, di mana esensi fatwa sangat berpengaruh di dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Saudara-saudara, Al-Quranul Karim sudah mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, illa rijalan nuhi ilaihim, melainkan Allah turunkan mereka laki-laki yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu oleh Allah untuk membimbing umatnya masing-masing. Lalu di akhir ayat ini, surat An-Nahl 43 ini, ditegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu, tanyalah oleh kalian ahla dzikri, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui satu perkara dalam beragama ini. Saudara-saudara, di Darul Ifta Al-Misriyah ada dua bangunan besar, sama seperti bangunan yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam pada umumnya. Saudara-saudara, kalau kita bicara Mesir, semua kita sudah paham. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah datang, pernah tiba di negeri Mesir. Negeri Mesir yang kita pahami tidak lepas dari dua sosok yang sangat kita kenal. Kira-kira siapa, Pak? Satu, sosok Fir'aun. Kedua, sosok Nabiullah Musa. Oleh karena itu, banyak orang menyimpulkan ketika orang belajar di Mesir, para guru, para kiai, para masyayikh selalu menasehatkan santrinya, kalau kalian sudah tamat belajar dari Mesir pulang ke tanah air, ada dua kemungkinan. Satu, membawa ilmu Fir'aun, yang kedua bawa ilmu Nabi Musa. Mana yang kita jadi harapkan? Membawa ilmu Nabi Musa. Saudara-saudara, Mesir dengan berbagai liku-liku sejarah yang cukup panjang sebagai negeri peradaban dunia yang kita kenal dengan Mesir kuno, ya, dengan ibu kota pertama Memphis yang melahirkan peninggalan bersejarah yang cukup spektakuler, Luxor. Ya. Lalu datang bangsa Yunani, Alexander the Great, menjajah bumi Mesir. Lalu ibu kota pindah ke Alexandria. Maka orang-orang Alexandria agak sedikit berbeda. Setengah badan bangsa Arab, Afrika Putih, sebagian Yunani. Jadi gagah-gagah orangnya, ya. Lalu pindah lagi ibu kota ke mana? Ke Pustot. Pustot salah satu tempat para ulama yang banyak
dikuburkan di sana, yang wafat di sana. Ya. Dari Fustot pindah lagi ibu kota ke mana? Ke Kairo. Kalau kita melihat sejarah, 5.000 tahun sebelum Nabiullah Musa diutus oleh Allah, Mesir sudah memiliki peradaban yang cukup panjang. Dari Fir'aun satu ke Fir'aun yang lain. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa, siapa namanya? Ramses II. Kalau ada Ramses II, berarti ada Ramses satunya, kan begitu ya. Apa kebiasaan bangsa Mesir dulu? Para Fir'aun ini apabila mati bersama permaisuri mereka, maka dikuburkan di tempat yang sangat jauh dari kota. Dikuburkan di padang pasir yang sangat jauh dari kota, dibenamkan dengan harta kekayaannya. Pertanyaannya, kenapa harus jauh-jauh dari kota? Supaya harta kekayaan Fir'aun tidak ada yang mencuri. Ya, nah, saudara-saudara, dari dinamika sejarah yang panjang melahirkan peradaban yang terus bergulir berbeda-beda. Sehingga Mesir menjadi satu bangsa yang unik di benua Afrika. Siapa yang pertama kali menaklukkan Afrika? Sampai hari ini Afrika menyebar, kaum muslimin di Afrika, baik Afrika hitam ataupun Afrika putih. Yang pertama kali diutus adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Amr bin As. Jadi sahabat Amr bin As adalah orang yang pertama kali diutus. Siapa yang mengutus? Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn Khattab. Amr bin As menaklukkan Mesir, menaklukkan Afrika. Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia. Negeri Sam ditaklukkan oleh yang lain. Terus banyak sekali. Ya. Jadi pada masa Umar ibn Khattab ini adalah masa kejayaan di mana dakwah Islam semakin melebar ke mancanegara. Ini di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, Mesir yang kita tahu tempat lahirnya banyak para ulama yang disebut-sebut gerakan pan-Islamisme. Dari gerakan pan-Islamisme, Mesir mengalami apa yang disebut dengan modernisasi gerakan Islam. Siapa pemimpinnya? Muhammad Abduh. Nah, jadi kita kemarin belajar di tempatnya Muhammad Abduh. Gitu kira-kira ya. Jadi, Darul Ifta Al-Misriyah adalah lembaga fatwa internasional yang cukup legend yang didirikan oleh para pendirinya sejak tahun 1895. Cukup lama ya? 1895. Yang sampai hari ini masih terus bergulir. Dan menjadi rujukan dunia. Walaupun kita tahu Mesir tidak jauh berbeda dengan kita barangkali ya. Nah, tapi yang unik adalah kepatuhan masyarakat Mesir dalam menjunjung tinggi para ahli ilmunya. Nah ini yang akan kita coba ulas. Kepatuhan masyarakat Mesir dalam memutuskan berbagai persoalan, baik persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, mereka tidak berani memutuskan satu perkara kecuali di depan mufti. Nah ini, kecuali di depan mufti. Mufti adalah ahli fatwa. Pada masa Syekh Ali Jum'ah, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama ini, kalau di kita majelis ulama, cuma bedanya majelis ulama di sana tidak independen seperti kita di sini. Kalau di sini kan independen, bukan bagian dari kementerian apapun, tapi wujudnya karena dorongan ormas-ormas Islam yang ada. Tapi kalau di sana bukan. Majelis fatwa bagian dari Kementerian Kehakiman, mahkamah. Ya. Kementerian Kehakiman, mahkamah. Nah, saudara-saudara, fatwa yang pernah terkumpul dari berbagai fatwa yang lahir sudah melahirkan produk fatwa tidak kurang dari 100.000 fatwa. Semua fatwa yang dikeluarkan atas pertanyaan masyarakat dikumpulkan, dikaji, disidangkan,
diputuskan, ditulis, lalu dipublikasi. Lalu dikumpulkan, dikompilasi menjadi tulisan ilmiah berjilid-jilid, 100.000 fatwa. Ada yang menarik dari soal fatwa ini. Kita ditunjukkan bagaimana masyarakat patuh manut terhadap fatwa mufti. Apapun masalahnya disodorkan di depan mufti. Jadi majelis fatwa di sana seperti rumah sakit kita di sini. Presiden Jamal Abdul Nasser. Banyak ulama-ulama Mesir hebat akhirnya meninggal di tiang gantungan. Seperti siapa? Sayyid Qutb. Kemudian ada yang dipenjara cukup lama seperti Muhammad Qutb. Ulama perempuannya ada Hamidah Qutb. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman sampai hari ini. Nah, oleh karena itu, nampaknya ayat Allah yang saya bacakan tadi ada benarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan mereka kaum laki-laki yang diberikan wahyu untuk mereka, maka tanyalah ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Di gedung tersebut ada tulisan ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahla dzikri, tanya ahli ilmu jika kalian tidak paham. Tanya ahli ijtihad jika kalian tidak tahu dalam satu urusan. Al-Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, dan sejumlah ahli tafsir yang lain menafsirkan ayat ini, kata mereka, di zaman para nabi, setiap nabi yang diutus, Allah turunkan wahyu untuk mereka, dan mereka adalah ahli ilmunya. Ketika masyarakatnya tidak paham dengan suatu perkara agama, maka bertanya kepada ahli ilmunya. Maka yang disebut ahla dzikri di sini, hum ahlut Taurat. Yang dimaksud ahla dzikri di sini, hum ahlul Injil. Di zaman Nabi Musa, nabinya Nabi Musa, ahli ilmunya adalah Nabi Musa dan yang mengikuti Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa kalau bertanya kepada siapa? Kepada ahli ilmunya. Orang yang paham terhadap Taurat, maka disebut ahlut Taurat. Maka ahlut Taurat adalah ahlu dzikir. Di zaman Nabi Isa, siapa ahli ilmunya? Ya Nabi Isa dan orang yang mengikuti Nabi Isa. Dan orang-orang yang memahami terhadap kitab Injil. Maka ahlu dzikir di zaman Nabi Isa, mereka adalah ahlul Injil. Di masa Rasulullah dan generasi yang mengikuti Rasulullah, siapa yang memahami Al-Quran, memahami sunnah, maka dia ahlu dzikir. Kepada siapa kita bertanya? Kepada mereka yang memahami Quran dan sunnah itu sendiri. Karena mereka ahlu dzikir. Ikhwani fiddin azakumullah. Seorang ulama bermadhab Syafi'i, namanya Imam Ibnu Abidin, mencoba menguraikan terkait fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dan kaitannya dengan peran ahli ilmu dan peran orang awam. Ternyata bedanya sedikit. Ya, bedanya sedikit. Kata beliau, al-mujtahidu muta'alliqatun bid-dalil. Ahli ijtihad, ahli ilmu, itu hubungannya dengan dalil. Mencari dalil, mengoreksi dalil, menilai dalil, memilah dalil, lalu menyimpulkan menjadi satu putusan hukum. Itu tugas siapa? Tugas ahli ilmu. Tugas ahli ijtihad. Imam Syafi'i ahli ilmu. Imam Abu Hanifah ahli ilmu. Imam Malik ahli ilmu. Imam Ahmad bin Hambal ahli ilmu. Keempat-empatnya ahli fikih yang dikenal madhab 4 imam. Ahli ijtihad. Nah, jadi tugasnya apa? Mengoreksi, menilai, memilih, memilah, menyimpulkan. Lalu kata Imam Ibnu Abidin, wal awamu muta'alliqatun bil mujtahid. Adapun orang awam perannya lebih sederhana, muta'alliqatun bil mujtahid, hubungannya adalah, tugasnya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Jadi tugas orang awam bertanya kepada ahli ilmu, tugas ahli ilmu adalah mencari, meneliti, mengoreksi, memutuskan dalil. Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hambal sudah memberikan rambu-rambu kepada kita semua. Apa rambu-rambunya?
kata beliau, dalam istilah agama ada yang disebut dengan ittiba. Apa itu ittiba? Qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu min aina ma'khadahu. Menerima pandangan seseorang sembari berusaha untuk mencari tahu dari mana sumber pengambilannya. Nah, itu ittiba. Orangnya disebut muttabi. Kebalikannya apa? Kebalikan dari ittiba, kata Imam Ahmad, adalah at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la ta'lamu min aina ma'khadahu. Menerima pandangan seseorang, tapi dia tidak berusaha mencari tahu dari mana sumber pengambilannya. Berarti, jadilah orang yang merasa bodoh. Nah, gitu. Jadilah orang merasa bodoh. Karena merasa bodoh, maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Nah, kira-kira begitu. Ikhwani fiddin azakumullah. Lalu Imam Ahmad mengatakan, al-ittiba'u mahmudun wa taqlidu madhmumun. Sikap yang pertama terpuji, sikap yang kedua tercela. Nah, oleh karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun dari diri kita masing-masing. Terutama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang kian marak di hadapan kita semua. Apakah di dunia Islam lain, di Mesir ada perbedaan pendapat? Ada, banyak sekali. Contohnya, dalam urusan ibadah di Mesir, memakai madhab Imam Syafi'i. Tapi dalam urusan-urusan muamalah, memakai madhab Imam Abu Hanifah. Di Saudi Arabia beda lagi. Di negeri Syam beda lagi. Di Tunisia, di Maroko beda lagi. Ya tentu di Indonesia juga beda lagi. Tapi yang perlu kita tumbuhkan adalah dewasa dalam menyikapi perbedaan. Sebagai contoh kasus dalam menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Mudah-mudahan walaupun awal Ramadan kita beda tahun ini, sepertinya lebarannya insya Allah sama. Ya, insya Allah sama. Karena hitungannya qadarullah sama. Tuh. Kalau qadarullah hitungannya beda, beda lagi. Oleh karena itu, kenapa di dunia Islam kurang banyak terjadi perbedaan seperti itu? Karena fatwa, kembali lagi ke fatwa. Fatwa lahir melalui satu pintu. Bisa dipahami? Fatwa lahir melalui satu pintu. Di Saudi Arabia, fatwa yang sifatnya nasional lahir dari satu pintu. Di Mesir, fatwa yang sifatnya nasional lahir melalui satu pintu. Pertanyaannya, kenapa di negeri ini sedikit sulit untuk melaksanakan fatwa satu pintu? Kira-kira apa jawabannya? Saudara-saudara, ada faktor kesejarahan yang berbeda antara negeri-negeri Muslim, khususnya Buldanul Arab, di negara Arab, dengan di kita. Negeri kita negeri yang cukup unik. Kenapa unik? Karena gerakan-gerakan dakwah nasional, kebangkitan gerakan dakwah nasional lahir jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Saya tanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Ada yang jauh lebih dari itu. Haji Saman Hudi melahirkan gerakan dagang Islam, Serikat Dagang Islam tahun berapa? 1908. Haji Umar Said Cokro Aminoto melanjutkan 1910, Syarikat Islam. Syekh Ahmad Surkati dari Sudan memisahkan diri dari Jam'iyatul Khair, komunitas bangsa Arab yang ada di Nusantara. Melakukan dakwah revivalisme Islam, puritanisme Islam, pemurnian Islam. Lalu mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun berapa? 1913. Kiai Haji Muhammad Zamzam dari Palembang lalu mendapatkan sokongan dari seorang guru hebat, Tuan Ahmad Hasan, lahir di Singapura, keturunan India, lalu bersinggungan dengan para ulama di Nusantara, terjadi perdebatan demi perdebatan, termasuk berdebat dengan Soekarno soal kebangsaan. Lalu mendapatkan dukungan dari Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dari Sumatera Barat, didukung oleh Dr. Muhammad Natsir, didukung oleh Kiai Haji Fahrudin Al-Kahiri. Berdiri Persatuan Islam tahun berapa? Persis tahun berapa?
23. Tuh. Di Mesir saja, kebangkitan itu baru muncul 1929. Dengan berdirinya Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, 1929. Jadi unik kita ini. Ya. Jadi bukan aib, tapi unik. Ya. Nah, Nahdlatul Ulama berdiri dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sebagai respon para kiai di Nusantara terhadap kebijakan-kebijakan kerajaan Saudi Arabia yang baru berdiri. Dengan kebijakan-kebijakan beragama di Jazirah Arabia, dengan munculnya fenomena baru dalam sejarah gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Respon itu melahirkan satu komite, namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz melahirkan kebangkitan para kiai di Nusantara. Lalu menamakan diri Nahdlatul Ulama. Tahun berapa? Kalau ini jangan salah nih, tahun berapa? 1926. Tetap saja masih jauh pada kemerdekaan. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pertanyaan berikutnya, apakah gerakan-gerakan dakwah itu sudah punya majelis fatwa? Sudah punya? Sudah punya. Muhammadiyah punya Tarjih Muhammadiyah. Al-Irsyad punya Darul Ifta Al-Irsyad. Persis punya Dewan Hizbah. Ya. Belum diikuti yang lain. Al-Wasliyah di Medan, Matlaul Anwar di Banten, Nahdlatul Wathon di Lombok. Kita kaya. Kenapa kaya? Kenapa tidak seperti di negeri muslim lain? Ya karena kita Nusantara. Terdiri dari ribuan pulau, disekat dengan lautan, melahirkan budaya-budaya yang berbeda, masyarakat yang berbeda. Wajar kita punya ormas banyak. Cuma masalahnya, ketika ada fatwa-fatwa yang kita sangat mengharapkan, yang lahir adalah fatwa nasional secara bersamaan melalui satu pintu, ini perlu usaha keras. Perlu usaha keras. Pertanyaan terakhir. Dulu di zaman Pak Harto sering terjadi tidak perbedaan? Tidak. Kenapa? Nah, silakan baru jawab ini tadi. Kenapa? Nah, artinya punya kekuatan. Berarti kembali ke soal kepercayaan. Kalau judulnya soal kepercayaan, maka berlaku kaidah usul fikih. Isbatul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang menjadi ketetapan hakim negara, maka itu bisa menetralisir perbedaan. Pertanyaannya, bagaimana kalau masyarakat tidak percaya? Sampai di situ bisa dipahami? Nah, jadi oleh karena itu mari sama-sama kita bersabar dan tetap berusaha, berikhtiar untuk jauh lebih dewasa di dalam menghadapi berbagai perbedaan-perbedaan itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Sedang direncanakan apa yang disebut penanggalan global ya. Walaupun itu tentu saja belum tuntas juga tentu saja ya. Artinya persoalan itu masih bisa datang. Kalau perbedaannya hanya 1 hari, wajar terjadi. Kenapa? Secara dalil, wajhul istidlal, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor, ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ibnu Abbas di Madinah lebih duluan melihat hilal daripada Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus belakangan melihat hilal. Sehingga di Madinah dan Damaskus berbeda memulai awal saumnya. Jadi pernah ada. Nah, supaya hal itu terwujud, maka penting membangun kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Silahkan dibaca tulisan saya. Yang pertama, bersiap diri mendulang hikmah ilmiah di Darul Ifta Al-Misriyah. Dan tulisan yang kedua, esensi fatwa dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama Syria, menuliskan dalam kitabnya
ahli fatwa, ahli ijtihad, itu ada 5 kategori. Tuh. Jadi ahli ilmu pun bertingkat-tingkat ini. Tingkatan pertama ada yang disebut ahli ijtihad mustaqil. Ahli ijtihad yang benar-benar mandiri. Dia cari dalil sendiri, dia koreksi dalil sendiri, dia bisa menentukan sahih dhaifnya suatu hadis. Dia menyimpulkan sendiri, mengeluarkan produk hukum sendiri. Produk hukum yang keluar tidak bisa dibatalkan oleh pendapat lain. Karena dia sudah berusaha berargumen dengan sepenuh kekuatan berpikirnya. Itu hanya terjadi pada para imam ahli ijtihad, minimalnya yang masuk dalam kategori 4 madhab tadi. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Jadi mereka walaupun berbeda satu sama lain, jalan saja masing-masing. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha mandiri. Itu namanya mujtahid mustaqil. Tingkat kedua, ada yang disebut dengan mujtahid mutlak ghair mustaqil. Lebih di bawah mustaqil. Sama-sama mumpuni dalam dunia ilmu, tapi tidak sampai seperti mustaqil. Di bawah. Yang ketiga ada yang disebut dengan mujtahid takhrij. Atau disebut mujtahid bil madhab. Ahli ilmu, ahli ijtihad yang komitmen terhadap pandangan salah satu madhab. Katakan kalau saya mengaku sebagai penganut madhab Syafi'i, saya benar-benar mengamalkan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kalau saya benar-benar menyatakan sebagai madhab Imam Ahmad, maka saya akan mengamalkan seluruh apa yang saya tahu, yang saya amalkan menurut pandangan Imam Ahmad. Seperti yang dilukiskan dalam kitabnya Al-Musnad. Kalau saya mengaku sebagai orang yang menganut paham madhab Imam Malik, maka saya berpegang kepada Muwatta Imam Malik. Begitu. Ya. Itu namanya mujtahid fil madhab atau mujtahid takhrij. 3 golongan ahli ijtihad ini nampaknya sulit untuk ditemukan hari ini. Nampaknya. Syukur-syukur masih ada. Ya. Tapi nampaknya sulit. Yang komitmen begitu. Walaupun para masyayikh yang membimbing kami, seperti kemarin, tidak kurang dari 10 guru besar, mereka mengatakan, kami berpegang kepada salah satu madhab ini. Kata mereka. Dan kami komitmen membaca kitabnya, mengamalkan apa yang ada dalam kitabnya. Itu berarti, kalau memang iya, alhamdulillah. Tapi rata-rata sekarang komunitas ahli ilmu ada pada tingkatan keempat. Namanya mujtahid tarjih. Apa itu mujtahid tarjih? Ahli ilmu memutuskan perkara hukum dengan menimbang-nimbang kembali pandangan ulama-ulama sebelum, ulama-ulama madhab sebelum, lalu dikritisi, lalu ditimbang-timbang, lalu ditarjih. Mana yang lebih kuat? Nah, gitu ya. Bukan berarti menghilangkan kedisiplinan ilmu sebelumnya, bukan. Tapi menimbang-nimbang, mau ngambil fatwanya Imam Syafi'i atau mau ngambil fatwanya Imam Malik, begitu. Itu namanya mentarjih, Pak. Maka disebut mujtahid tarjih. Itu yang banyak dilakukan oleh para ahli ilmu, para tokoh yang ada di lembaga-lembaga fatwa yang ada. Kalau di kita ada fatwa Majelis Ulama. Di Persis ada Dewan Hizbah. Di Nahdlatul Ulama ada Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ada apa? Tarjih Muhammadiyah. Di tempat lain terus. Nah, itu rata-rata mengambil metode keempat, tarjih. Ada lagi yang menggunakan metode yang kelima, namanya mujtahid fatwa. Seseorang yang mumpuni dalam dunia ilmu, yang keluar dari lisannya atas pertanyaan orang, lalu dia mengeluarkan fatwa, maka pernyataannya sudah jadi fatwa. Tapi yang mengatakan harus benar-benar ahli ilmu, yang mendapatkan kesepakatan
bahwa dia betul ahli ilmu. Contoh, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, fatwa Syekh Soleh Al-Utsaimin, ya, fatwa Syekh Nasiruddin Albani. Nah ini, atau dulu fatwa Syekh Sayyid Rashid Muhammad Rashid Ridho, Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridho, fatwa Syekh Muhammad Abduh. Nah, di Indonesia ada fatwa Tuan Ahmad Hasan, bukunya mungkin sudah terkenal, soal jawab Hasan, kata berjawab Abdul Qadir Hasan. Ada lagi fatwa Syekh Ahmad Surkati, ada. Orang-orang tertentu yang memiliki kapabilitas ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengeluarkan pernyataan atas pertanyaan seseorang, dijawab, maka jawabannya menjadi fatwa. Tapi sifatnya pribadi. Maka sekarang selalu diupayakan fatwa jangan pribadi. Karena semakin orang banyak berfatwa pribadi, pendapat akan semakin banyak. Maka fatwa harus keluar kolektif. Maka fatwa kolektif itu disebut ijtihad jama'i. Nah, maka ada kumpulan-kumpulan. Pertanyaannya, apakah mengikat atau tidak? Bagaimana kedudukannya dalam syariat? Mengikat atau tidak? Ada yang mengikat, ada yang tidak. Tergantung apa yang dipatwakan. Kalau Bapak bertanya kepada siapa, Pak, kalau saya sedang dalam perjalanan, tapi saya nggak kuat betul, Pak. Padahal saya lagi saum. Nggak kuat, Pak. Kalau saya sampai nggak batal, kayaknya kata dokter saya harus batal. Karena saya punya penyakit. Ya, maka saya katakan, Bapak boleh batal kok. Tapi nanti diqodho ya Pak, diganti. Fatwa bukan? Fatwa bukan? Fatwa juga. Fatwa juga. Kalau saya ngomong atas dasar ilmu, maka fatwa juga. Kenapa? Karena kata Al-Quran, orang yang dalam musafir boleh berbuka. Tapi nanti diganti, diqodho. Nah, gitu ya. Tapi ketika ada yang masuk fatwa-fatwa yang sikapnya di dalam persoalan-persoalan yang universal, contohnya, Pak, apa hukumnya? Saya tidak mencoblos. Ini sudah mulai universal. Bapak nanyanya ke saya. Sementara saya tidak nyoblos gitu. Saya akan katakan, ya udah nggak usah nyoblos. Begitu. Tidak bisa begitu. Harus ditimbangkan maslahat, madorotnya tidak nyoblos. Lalu kepentingannya apa? Kan gitu. Lalu kemaslahatan bagi agama bagaimana? Nah, ditimbang sana, ditimbang sana, ditimbang sana. Oh, ini fatwanya harus kolektif. Dan yang mengeluarkan fatwa harus lembaga yang memiliki otoritas yang jauh lebih kuat. Katakan, ya udah, Majelis Ulama harus mengeluarkan fatwa. Cuma karena Majelis Ulama itu tidak di bawah siapa-siapa, maka pertanyaannya, apakah fatwanya mengikat atau tidak? Tuh. Ada yang mengatakan mengikat, ada yang mengatakan tidak mengikat. Kebanyakan mengatakan tidak mengikat. Tuh. Seperti fatwa yang sekarang apa? Yang Ramadan sekarang cukup bagus fatwa Majelis Ulama. Dan cukup berani. Selama bulan Ramadan, masyarakat muslim tidak mengkonsumsi produk-produk. Bapak dukung? Bapak dukung? Bagaimana kalau ada masyarakat yang tidak mendukung? Berarti di dalam hukum syariat, di dalam fikih, fatwa fleksibel. Tagoyurul ahkam, bitagoyuril ajman wal amkinah. Bisa jadi hukum itu berubah seiring dengan situasi kondisi yang berbeda. Lain Saudi, lain Indonesia. Tuh. Ya, lain Saudi, lain Indonesia. Lain Mesir, lain kita. Lalu bagaimana pandangan sebagian kawan yang mengatakan, oh wajib Pak, patuh taat pada ulil amri. Begitu? Pertanyaannya, apakah kita sudah sepakat definisi ulil amri? Nah ini, sudah sepakatkah tentang definisi ulil amri? Kalau tidak sepakat dalam mendefinisikan ulil amri, maka kesimpulannya tetap akan berbeda juga.
Karena ketika mensepakati tentang definisi ulil amri, maka kaedah tadi berlaku. Isbatul hakim yarfa'ul hilaf. Apa yang menjadi ketetapan hakim negara, menetralisir apapun perbedaannya. Tuh, fatwa satu pintu bisa dilakukan. Ya. Nah, oleh karena itu, tentu ini bukan soal dosa dan tidak berdosa. Tapi, dosa dan tidak berdosa itu harus berdasarkan kesepakatan dulu. Nah,